Welcome to the Baseface Network. Halo guys, kenalin nama aku Umi Juniarti atau bisa dipanggil Uni. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai digitalisasi pembayaran. Nah, tentunya yang kita ketahui kita sudah di era digitalisasi, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dari penggunaan gadget, apalagi dalam traffic penggunaan pembayaran. Nah, oleh karena itu, baik kita berbelanja pada coffee shop atau bahkan berbelanja melalui kurir, GoFood, dan lain sebagainya, pembayaran melalui e-wallet ini sangat dibutuhkan. Salah satunya yang akan kita bahas adalah GoPay. GoPay biasa kita kenal pada pembayaran yang masih dinaungi oleh PT Goto. Nah, itu kadang ada pembayarannya di Gojek atau bahkan juga ada di Tokopedia. Nah, oleh karena itu, mari kita simak pembahasan mengenai GoPay. Kita di sini akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih pembayaran GoPay tersebut. Mari disimak. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Ansari dengan NIM 20103265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan startup yaitu Gojek dengan GoPay. Gojek merupakan perusahaan berbasis IT dengan aplikasi Gojek yang merupakan platform multi layanan on demand yang menyediakan jasa transportasi, kurir, pengantaran makanan, dompet, pembayaran digital, serta berbagai layanan lainnya. Perusahaan yang juga merupakan salah satu startup terbesar di Indonesia ini merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air ini. Gojek adalah startup pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar unicorn. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Pada awalnya Gojek menggunakan layanan dengan sistem pemesanan lewat call center. Seiring berjalannya waktu, Gojek berkembang dengan sangat pesat. Gojek menerapkan multi payment yang dimana untuk men-top up GoPay-nya pada saldo GoPay bisa melalui ATM, melalui m-banking, mobile banking, internet banking, dan minimarket. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strength dan juga weakness dari GoPay. Yang pertama yaitu untuk strength-nya, GoPay menjanjikan kemudahan bagi penggunanya, di mana selain dengan banyaknya promo yang ditawarkan dan juga menjadi suatu kemudahan pembayaran dengan dompet digital, sehingga masyarakat tidak repot untuk membawa uang cash ataupun dompet dan juga kartu ATM lainnya. Dengan bermodalkan smartphone saja yang menjadi alat komunikasi sekaligus bisa menjadi dompet untuk pembayaran digital. Adapun poin yang kedua yaitu pembayaran lebih mudah karena berasal dari Indonesia, di mana GoPay ini sendiri diciptakan oleh PT Anak Bangsa yang berasal dari Indonesia, sehingga fitur dan juga bahasanya lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu adapun weakness-nya. Yang pertama, masih sulit diakses bagi orang yang cenderung gagap teknologi. Dan yang kedua yaitu dalam melakukan top up saldo terkadang masih didapati suatu kendala. Adapun weakness yang ketiga yaitu di mana aplikasi GoPay ini sendiri masih membutuhkan akses internet untuk dapat terhubung ke dalam aplikasi. Baik, selanjutnya yaitu opportunity pada GoPay atau kesempatan pada GoPay. Yang pertama, banyak orang yang tidak suka selalu membawa barang tukar fisik. Dan yang kedua, transaksi di dunia digital sekarang semakin ramai yang kita ketahui, yaitu yang dapat membuat GoPay dapat berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, banyak penyedia uang digital yang salah melakukan pemasaran. Threat atau ancaman pada GoPay yaitu akan adanya pesaing yang akan meroket karena menyediakan uang digital yang harus diteliti dalam melakukan penelitian dan pengembangan pada GoPay. Dan yang kedua yaitu ada
uang digital dapat menjadi peluang dari penyalahgunaan dunia IT, misalnya pada hacker yang akan menambahkan saldo dengan cara yang tidak seharusnya. Baik, demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang akselerasi atau 3 skill yang harus kita miliki ketika kita membangun suatu. Baik, jadi yang pertama itu ada delegasi skill. Delegasi skill itu merupakan delegate human. Delegate human artinya itu memberikan kesempatan atau opportunity kepada sumber daya manusia untuk menjalankan bisnis sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti ini, suatu pihak pertama dan pihak kedua melakukan diskusi bagaimana suatu bisnis ini akan dikembangkan ke depannya. Oleh karena itu, biasanya untuk bisnis personal atau pribadi, kecenderungan melakukan usaha bisnis itu sendiri. Dengan melakukan segala sesuatu sendiri, merasa bahwa delegasi skill ini tidak dibutuhkan karena kecenderungan dalam mengelola atau memanage apapun secara pribadi. Padahal pada suatu perusahaan ketika melakukan atau mengembangkan lebih besar lagi supaya seperti contohnya GoPay ini lebih dikenal oleh masyarakat, maka dibutuhkan salah satunya delegate skill. Delegate skill ini nantinya itu akan menjalin suatu kerjasama baik di pihak intern maupun di pihak eksternal, sehingga suatu perusahaan nantinya itu lebih grow fast dan juga grow big. Nah, lalu yang kedua itu ada di manajemen skill. Suatu perusahaan yang sudah berkembang dengan baik, salah satu contohnya adalah GoPay ini, pasti memanfaatkan penggunaan waktu dalam mencapai suatu target yang sudah ditentukan dalam bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, time management skill itu sangat diperlukan, khususnya melakukan review dan inspeksi bagaimana kegiatan untuk kedepannya ini berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical problem solving skill pada GoPay. Di sini saya mengambil contoh ketika GoPay tidak bisa digunakan, kita bisa melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saldo GoPay cukup untuk bertransaksi. Yang kedua, kita telah mengupgrade GoPay Plus untuk transaksi atau transfer ke sesama pengguna Gojek atau rekening bank. Yang ketiga, telah memberikan akses kamera untuk bertransaksi dengan scan QR. Namun, jika GoPay tidak dapat digunakan termasuk pada saat disambungkan ke aplikasi lain dan terhadap notifikasi error atau kendala seperti GoPay tidak tersedia, dompet terkunci atau GoPay diblokir, GoPay tidak dapat digunakan, GoPay sedang kami amankan, atau GoPay Coin tidak bisa digunakan. Artinya, ada indikasi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan GoPay, namun tidak terbatas pada penyalahgunaan promo atau cashback. GoPay senantiasa memberikan promo agar pengguna mendapatkan manfaat lebih ketika beraktivitas sehari-hari, tetapi pemanfaatan kelebihan tersebut harus dilakukan secara bijak dan tanpa unsur kecurangan. Memiliki pola transaksi keuangan yang bersifat ilegal atau terindikasi mencurigakan. GoPay selalu berkomitmen untuk meningkatkan fitur keamanan layanannya agar semakin nyaman dan saat bertransaksi. Beberapa parameter tanda bahaya untuk membaca pola transaksi telah GoPay aktifkan pada sistem untuk mencegah potensi tindakan kecurangan atau kerugian yang berlanjut. Demi kelancaran beraktivitas menggunakan GoPay, pastikan untuk selalu bertransaksi secara jujur, berintegrasi, dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna lainnya. Jika terdapat permintaan dari pemilik akun atau indikasi bahwa sebuah akun telah diretas atau disusupi, GoPay dapat mengunggahkannya atau suspend hingga akun tersebut dapat diamankan dan dikembalikan
ke pemilik akun untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi berbahaya. Demikian mengenai critical problem solving skill pada GoPay. Sekian, terima kasih.